Tiba-tiba dia jadi liar setelah diberi hadiah mahal oleh pamannya. Ini yang terjadi di baliknya. Mata bunga di rumah berpelangi, desa Sariwangi. Tempatnya tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Angin semilir selalu membawa aroma tanah basah dan bunga kemuning dari halaman ramai-ramai penduduk. Di ujung jalan kecil yang berliku, berdiri sebuah rumah tua bercat putih yang mulai kusam, namun tak kehilangan pesonanya. Disitulah tinggal seorang gadis remaja berusia 16 tahun, Naila, bersama ibu kandungnya Bu Asih dan adik lelakinya yang masih duduk di bangku SD, Raka. Naila bukan gadis yang mencolok. Ia pendiam, pemalu, dan cenderung menyendiri. Ia tumbuh tanpa sosok ayah yang jelas. Ibu sering menghindari topik tentang ayah Naila. Yang Naila tahu, ibunya bekerja keras menjahit pakaian tetangga untuk menyambung hidup mereka bertiga. Sekolah Naila hanyalah sekolah negeri biasa. Tapi di mata teman-temannya, Naila adalah si polos yang tidak tahu apa-apa. Ia jarang bermain, tidak punya ponsel canggih, dan tidak ikut tren seperti remaja kebanyakan. Tapi Naila tidak peduli. Yang penting baginya adalah bisa membantu ibunya dan melindungi Raka. Namun hidup Naila mulai berubah ketika Paman Roy, adik dari ayahnya yang tak pernah ia kenal dekat, datang kembali ke desa setelah bertahan-tahan tinggal di kota. Paman Roy tiba-tiba menawarkan bantuan mulai dari uang saku, membelikan pakaian baru untuk Naila, hingga membayar biaya sekolah Raka yang sempat tertunda. Paman cuma pengen gantiin peran ayah kamu, Nay, ucapnya sambil tersenyum, memberikan sebuah kotak kecil berisi smartphone mahal hadiah ulang tahun Naila yang ke-17, yang bahkan tak pernah ia mimpikan. Wajah Naila bingung, tapi matanya berbinar. Ayah belum tahu apa yang selama ini tercecap. Kebaikan akan segera membuka pintu ke dunia yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Dunia yang tampak indah, tapi perlahan menggerogoti kepolosannya. Episode 2, kado yang membuka pintu lain. Dunia yang tampak indah, tapi perlahan menggerogoti kepolosannya. Itulah yang tak disadari Naila ketika tangannya menyentuh layar smartphone barunya. Sebuah benda mengilap, licin, dan terasa asing di genggamannya. Ia menatap pantulan wajahnya di layar hitam itu. Dan entah mengapa, ia merasa seperti melihat versi lain dari dirinya seseorang yang belum pernah muncul sebelumnya. Sejak hari itu, Naila mulai berubah. Tidak drastis, hanya perlahan. Ia mulai membuka diri pada aplikasi-aplikasi sosial yang dulu bahkan tak sempat ia pikirkan. Ia belajar mengambil foto dengan pencahayaan bagus, menyuntingnya agar terlihat kekinian, lalu mengunggahnya. Like pertama datang dari akun bernama Aroba Roy. Brand yang tak lain adalah Paman Roy sendiri. Cantik banget, Nay. Paman bangga, tulisnya di kolom komentar, lengkap dengan emoji hati. Naila tersenyum malu. Belum pernah ada yang berkata seperti itu padanya, apalagi lelaki dewasa. Ibu terlalu sibuk menjahit hingga tak pernah memperhatikan perubahan anak gadisnya. Teman sekolah, mereka malah mencibir gaya polosnya. Hari-hari berikutnya, Paman Roy semakin sering datang ke rumah. Kadang membawa makanan cepat saji, kadang sekadar membetulkan keran bocor, atau mengantar Raka ke sekolah. Bu Asih merasa berutang budi, hingga perlahan membuka pintu rumah dan kepercayaannya. Untuk Roy, ia tak tahu bahwa kehadiran lelaki itu mulai merambat. Seperti kabut tidak terlihat, tapi perlahan menyelimuti semuanya. Suatu sore, Paman Roy mengajak Naila ke kota. Katanya, biar kamu ganti gaya, sekarang udah remaja, masa bajunya cuma kaos lusuh terus? Naila ragu, tapi ia ingat bagaimana Temon-Temonia menertawakan sepatunya yang bolong. Mereka pergi berdua, tanpa Raka, tanpa Bu Asih. Pertama kalinya Naila merasa seperti anak kota. Ia mencoba baju di butik mahal, makan di tempat yang biasanya hanya ia lihat di televisi. Sore itu, untuk pertama kalinya, Naila merasa cantik. Namun malamnya, saat mereka dalam perjalanan pulang, Paman Roy tak langsung mengantar Naila ke rumah. Ia mengarahkan mobil ke jalan kecil yang sunyi, lalu berhenti di dekat sebuah bangunan kosong. Paman cuma mau ngobrol, nggak lama, katanya sambil tersenyum tenang. Tapi ada sesuatu di sorot matanya yang membuat Naila menunduk, gelisah. Instingnya mulai bicara, tapi suara lembut Roy menekannya kembali. Dan di sana, dalam kabin mobil yang sunyi dan lampu remang-remang, sesuatu mulai terasa tidak biasa. Episode 3,
dalam kabin yang sunyi. Dan di sana, dalam kabin mobil yang sunyi dan lampu remang-remang, sesuatu mulai terasa tidak biasa. Naila menggenggam ujung roknya erat-erat, menyadari betapa sepinya jalan yang mereka singgahi. Tak ada suara selain dengungan mesin mobil dan detak jantungnya sendiri. Paman Roy duduk tenang di kursi pengemudi, menoleh padanya sambil tersenyum kecil. "Naila," katanya pelan, seolah takut suaranya akan memecahkan sesuatu yang rapuh. "Kamu sekarang cantik banget. Tahu nggak?" Gadis itu hanya tersenyum kikuk. Dipuji seperti itu membuatnya canggung, tapi ada bagian kecil dalam dirinya yang menyukai perhatian itu. Apalagi sejak ayah pergi dan ibunya makin tenggelam dalam kesibukan. Tak ada seorang pun yang benar-benar melihatnya seperti Roy melihatnya sekarang. Paman Roy lalu membuka dashboard dan mengambil sebuah kotak kecil berwarna ungu, dibungkus pita emas. "Aku punya hadiah lagi," katanya sambil menyerahkannya pada Naila. Dengan hati-hati Naila membukanya. Sebuah kalung tipis dengan leontin berbentuk bintang. Sederhana tapi indah. "Pakai, itu buat kamu," bisik Roy. Tangannya terulur dengan lembut menyentuh rambut Naila untuk menyebakannya ke samping. Ia membantu mengaitkan kalung itu di leher si gadis. Sekilas sentuhan kulitnya membuat Naila menegang. Ada sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang tidak terasa seperti kasih seorang paman. Tapi kenapa paman baik banget sama Naila? Tanyanya ragu. Roy menarik napas panjang, lalu menatap mata Naila. "Karena kamu beda, kamu istimewa. Dan paman cuma mau kamu bahagia. Bisa kan kamu jaga rahasia kecil ini dari ibu?" Naila hanya mengangguk, masih belum mengerti sepenuhnya apa yang ia rasakan. Antara senang dan was-was. Tapi pikirannya buru-buru menepis rasa itu. Mungkin memang beginilah kalau disayang, pikirnya. Saat mereka tiba di rumah, hari sudah gelap. Roy tak masuk ke dalam, hanya mengantar Naila sampai pagar. "Jangan lupa rahasia kita ya," katanya sambil mengedipkan mata. Naila masuk rumah dengan kepala penuh gejolak. Di balik pintu, Bu Asis sudah tertidur di kursi dengan jahitan di pangkuan. Ramah Haneng. Dunia Naila terasa berbeda dari tadi pagi. Malam itu, Naila duduk di depan cermin sambil memandangi kalung di lehernya. Cahaya lampu mengenai liontin bintang itu membuatnya berkilau. Tapi entah mengapa, kilau itu terasa dingin, kosong. Dan dalam diam, Naila mulai merasakan bahwa hidupnya sedang berubah arah. Dan ia belum tahu kemana semua ini akan membawanya. Episode 4, Rahasia yang Makin Dalam. Dan dalam diam, Naila mulai merasakan bahwa hidupnya sedang berubah arah. Dan ia belum tahu kemana semua ini akan membawanya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti kabut yang pelan-pelan menebal. Paman Roy semakin sering menjemput Naila pulang sekolah. Bahkan, sesekali menyelinap ke gerbang belakang agar tidak terlihat oleh teman-temannya atau guru, biar gak ganggu yang lain, katanya ringan. "Ini cuma waktu kita." Naila mulai menyimpan banyak hal dari ibunya. Setiap pertanyaan Bu Asih tentang kegiatan sekolah atau siapa yang mengantarnya pulang, Naila jawab dengan senyum tipis dan pengalihan cepat. Ada perasaan bersalah yang mulai tumbuh, tapi juga rasa takut-takut jika Roy kecewa. Takut jika ibunya tahu, takut jika semuanya jadi rusak. Suatu sore, Roy membawa Naila ke rumah kontrakannya yang baru. Lagi direnovasi, katanya. Meski bagian dalam rumah tampak rapi dan bersih, tapi kamu boleh lihat-lihat di dalam. Suasananya jauh dari sekadar tempat mampir. Ada wangi pengharum ruangan, majalah-majalah dewasa terselip setengah tersembunyi di rak, dan sebuah bingkai foto dirinya bersama Naila saat perayaan ulang tahunnya dulu. Naila mengger niat, tak ingat kapan foto itu diambil. "Paman, simpan ini?" tanyanya pelan. Roy mengangguk sambil tersenyum. "Kamu selalu ada di pikiranku." Ada yang tidak biasa dari cara Roy menatapnya hari itu. Tatapan yang membuat Naila ingin segera pulang, tapi juga membuat kakinya sulit bergerak. Roy lalu mengajaknya duduk di sofa, menyodorkan segelas jus, dan mulai memutar musik lembut dari ponselnya. "Kamu percaya sama paman kan?" Pertanyaan itu datang tiba-tiba. Naila hanya mengangguk perlahan. "Kalau begitu, kamu juga tahu, kadang kasih sayang gak selalu harus seperti yang orang lain bilang. Kita bisa punya hubungan yang lebih dari sekadar keponakan dan paman. Asal kamu mau." Darah Naila terasa mengalir dingin. Untuk pertama kalinya, kata-kata Roy tak terdengar seperti perhatian, tapi
seperti perangkap. Ia ingin bertanya apa maksudnya, tapi mulutnya terkunci. Roy mendekat, menyentuh rambut Naila, seperti biasa. Tapi sentuhan itu kini terasa terlalu lama, terlalu dekat, terlalu salah. Naila, kamu kan udah dewasa, dan paman sayang banget sama kamu. Nggak apa-apa, ini rahasia kita. Dan di detik itu juga, Naila sadar, apa yang selama ini ia anggap perhatian mulai berubah wujud menjadi sesuatu yang asing dan mengancam. Hari itu menjadi hari pertama Naila merasa takut berada sendirian bersama Paman Roy. Tapi ia hanya bisa tersenyum kaku, mengangguk, lalu mencari cara untuk pamit pulang lebih cepat. Di rumah, ia kembali duduk di depan cermin. Liontin bintang itu masih tergantung di lehernya. Tapi malam ini, ia merasa seperti sedang terperangkap oleh sinarnya sendiri. Episode 5. Dalam diam yang tak dipahami. Pikirannya kalut, campuran antara takut, marah, bingung, dan bersalah. Kenapa ia tak langsung menolak Roy tadi? Kenapa tubuhnya diam, meski pikirannya berteriak? Besok paginya, Naila bangun dengan mata sembab. Ibunya, Bu Asih, memperhatikan dari ujung meja makan. Kamu gak tidur semalam? Belajar buat ulangan, jawab Naila cepat. Padahal tidak ada ulangan. Hari itu di sekolah, suara-suara di sekitar Naila terdengar seperti gema. Ia tidak bisa fokus di kelas, tidak tertarik ngobrol dengan teman-temannya. Ketika seseorang menepuk pundaknya dari belakang, Naila tersentak kaget, hingga bukunya jatuh ke lantai. Nay, lo kenapa sih akhir-akhir ini? Lo kayak jauh, tanya Indira, sahabat satu bangkunya. Naila tersenyum tipis. Gak apa-apa kok, cuma lagi banyak pikiran aja. Ia ingin cerita, tapi cerita yang mana? Bagaimana mungkin ia bisa mengungkapkan sesuatu yang bahkan ia sendiri tak sepenuhnya mengerti? Sepulang sekolah, Roy tidak menjemput. Justru itu yang membuat Naila semakin cemas. Sesampainya di rumah, ia menemukan sebuah pesan masuk di ponselnya. Hari ini paman gak bisa jemput, tapi besok kita jalan ya. Paman punya kejutan. Jangan cerita ke siapa-siapa ya. Ini rahasia kita. Tangan Naila gemetar saat membaca pesan itu. Kata itu sekarang terdengar seperti ancaman. Ia mulai menggigit kuku kebiasaan lamanya saat merasa tak berdaya. Malamnya Naila kembali duduk di depan cermin. Ia membuka liontin itu. Di dalamnya ada foto kecil dirinya yang Roy selipkan diam-diam. Dulu, itu membuatnya tersenyum. Sekarang, membuatnya muak. Ia merasa kotor. Tapi siapa yang akan percaya kalau ia cerita? Bukankah Roy terlihat begitu baik di mata semua orang? Nela, suara ibunya terdengar dari balik pintu. Kamu udah makan? Iya bu, tadi udah. Padahal belum. Ketika ibunya pergi, Naila memejamkan mata dan membisikkan doa yang lama tidak ia ucapkan. Ya Tuhan, aku gak ngerti ini apa, tapi tolong lindungi aku. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, air mata Naila jatuh tanpa ia tahan. Episode 6. Batas yang mulai retak. Naila duduk di bangku belakang mobil Avanza milik keluarga mereka. Tangannya mengepal di bangkuan, matanya menatap jendela. Hujan gerimis mengaburkan pemandangan, seperti pikirannya yang mulai keruh oleh ingatan semalam. Roy menyetir seperti biasa, berbasa-basi soal cuaca, tentang harga cabai yang naik, dan bagaimana ia akan mengantar Naila ke sekolah karena ibu masih tidur. Naila hanya mengangguk singkat, sopan, tanpa menoleh. Sepanjang perjalanan, Roy sesekali melirik dari kaca spion tengah, dan Naila bisa merasakan itu, tatapan yang tak lagi seperti dulu, yang kini mengandung sesuatu yang membuat kulitnya merinding. Ada senyum kecil di bibir Roy, senyum yang mencoba tampak biasa, tapi menyimpan rahasia gelap di baliknya. Di sekolah, Naila berusaha sekuat tenaga bersikap normal. Ia bercanda dengan Vina, mengangguk ke guru saat absen, bahkan sempat tertawa kecil di kantin. Tapi semuanya seperti akting murahan di depan panggung karena begitu dia ke toilet dan mengunci diri di bilik ketiga, napasnya mulai tercekat dan air mata jatuh tanpa suara. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Bisiknya sambil menatap lantai keramik putih yang kini terasa dingin sekali. Di rumah malam itu, Naila mencoba berbicara pada ibu. Ia mengetuk pintu kamar, membawa 2 cangkir teh hangat. Tapi ibunya sedang sibuk menonton sinetron. Dengan wajah lelah dan mata sayu karena shift sore di pabrik konveksi. Nay,
Nanti aja ya, ibu pusing banget hari ini, ujar ibunya tanpa menoleh. Naila hanya berdiri di ambang pintu beberapa detik, memandangi sosok perempuan yang dulu selalu jadi tempatnya berlindung. Tapi kini terasa jauh, terlalu jauh. Kembali ke kamar, Naila menulis di buku hariannya. Tangannya bergetar saat menuliskan satu kalimat terakhir. APA Banner. Semua orang dewasa akan berpura-pura tidak melihat jika itu terjadi di dalam rumah sendiri. Dan saat ia menutup buku harian itu, langkah kaki terdengar di lorong. Lembut, teratur, menuju kamarnya. Naila menahan napas, gagang pintu bergeser perlahan. Lalu, suara itu terdengar. "Nek, Paman cuma mau bicara sebentar. Boleh?" Episode 7. Saat suara itu didengar, suara itu menggetarkan seluruh tulang Naila. Perlahan, ia bangkit dari tempat tidur dan menatap pintu kamarnya yang sedikit terbuka. Ketakutan itu kembali merayap. Namun kali ini, bersama kemarahan yang nyaris meledak. "Tidak," jawab Naila dengan suara serak tapi tegas. "Kau bukan pamanku. Keluar dari depan pintuku." Di balik pintu, Roy tertawa kecil, ringan, seperti mengejek. "Kamu pikir siapa yang akan percaya sama kamu, Nay? Ibu kamu? Guru kamu? Mereka semua sibuk dengan hidup mereka sendiri. Kamu cuma anak-anak." Namun, Roy tidak tahu bahwa Naila bukan lagi anak-anak yang sama seperti seminggu lalu. Malam itu telah mengubahnya. Isaknya, Naila membawa satu buku-buku harian itu dan menyerahkannya kepada Budiah, guru BK yang selama ini diam-diam memperhatikan gelagatnya. Saat Budiah membacanya, wajahnya berubah. Tak ada kata-kata, hanya pelukan yang hangat namun gemetar, seolah menahan ledakan amarah dan air mata sekaligus. Hari itu juga, Naila tidak pulang ke rumah. Polisi mendatangi kediamannya sore harinya. Ibunya yang bingung, menangis, dan hampir histeris saat melihat Roy diborgol. Hanya bisa memeluk Naila keesokan harinya. Di ruang konsultasi Dinas Perlindungan Anak, "Apa yang terjadi, Nak?" Isaac butuh waktu lama bagi Naila menjawab, tapi akhirnya ia berkata dengan suara pelan, datar, namun jujur, "Yang terjadi adalah sesuatu yang seharusnya tidak pernah ibu abaikan." Ibunya menangis lebih keras lagi, tapi untuk pertama kalinya, Naila merasa suara tangis itu bukan hanya tangisan penyesalan, tapi juga tangisan kesadaran. 3 bulan kemudian, Naila duduk di atas panggung kecil di aula sekolahnya. Di hadapannya, ratusan mata Mantemonia menatap, mendengar. Ia memegang mikrofon dengan tangan yang masih gemetar, tapi kini bukan karena takut, melainkan karena keberanian yang tumbuh perlahan. "Aku bukan korban, aku penyintas," katanya. "Dan jika ada di antara kalian yang mengalami kekerasan, pelecehan, atau bahkan hanya merasa tidak aman di rumah, tolong jangan. Suaramu berharga. Suaramu bisa menyelamatkan nyawa, termasuk nyawamu sendiri." Tepuk tangan bergema. Di barisan belakang, Budiah berdiri, mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Aku bukan korban. Kekerasan seksual dalam keluarga adalah kenyataan pahit yang dialami banyak anak. Namun, jarang terdengar. Jangan pernah ragu mencari bantuan. Jangan pernah merasa bersalah atas kejahatan yang dilakukan orang lain kepadamu. Kamu tidak sendiri."